Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Pratiwi Saragi dengan NPM 210 10 202. Saya dari mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan saya atau tentang pendapat saya dengan materi pembelajaran pendidikan luar sekolah. Berikut penjelasan atau pendapat dari pendidikan luar sekolah yang saya ketahui. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pendidikan luar sekolah. Yang saya ketahui dari latar belakang pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan luar sekolah sebenarnya bukanlah barang baru dalam kekhasan budaya dan peradaban manusia. Pendidikan luar sekolah telah hidup dan menyatu di dalam kehidupan setiap masyarakat jauh sebelum muncul dan masyarakat sistem persekolahan. PLS mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan persekolahan. PLS timbul dari konsep pendidikan seumur hidup di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. PLS pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Mengenai latar belakang yaitu berbagai kelemahan sistem persekolahan dimuntahkan terutama pada aspek-aspek prosedural yang dinilai mengeras, kaku, serba ketat, dan formalitas. Pada intinya, walaupun sistem persekolahan masih tetap dipandang penting, pijakan pemikiran sudah mulai realistis, yaitu tidak semata-mata mengandalkan sistem persekolahan untuk melayani aneka ragam kebutuhan pendidikan yang kian hari semakin mekar dan beragam. Pembinaan dan pengembangan PLS dipandang relevan untuk bisa saling isi-mengisi atau topang-menopang dengan sistem persekolahan, agar setiap insan bisa menyesuaikan hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjut tentang pengertian pendidikan luar sekolah. Yang saya ketahui tentang pengertian pendidikan luar sekolah yaitu pendidikan luar sekolah atau PLS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan di luar sistem formal, tidak terkait jenjang dan struktur persekolahan dengan memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dengan cara belajar tertentu pula dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, keterampilan, dan keahlian. Pendidikan luar sekolah digunakan sebagai penambah, pelengkap, maupun pengganti yang ada di jalur pendidikan sekolah, sehingga pendidikan luar sekolah diadakan guna untuk penyempurnaan dari pendidikan sekolah. Saya lanjut masih di pengertian pendidikan luar sekolah. Menurut para ahli, menurut Marzuki 2010, pendidikan luar sekolah adalah proses belajar terjadi secara terorganisasikan di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula. Menurut Joesov 2004, pendidikan luar sekolah adalah kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar. Saya lanjut, yang dimana ada ciri-ciri dari pendidikan luar sekolah. Yang saya ketahui itu yang pertama, beberapa bentuk pendidikan luar sekolah yang berbeda ditandai untuk mencapai bermacam-macam tujuan. Nah, yang kedua, keterbatasan adalah suatu perlombaan antara beberapa PLS yang dipandang sebagai pendidikan formal dari PLS sebagai perlengkap bentuk-bentuk pendidikan formal. Nah, yang ketiga, tanggung jawab penyelenggaraan lembaga pendidikan luar sekolah dibagi oleh pengawas atau masyarakat, pribadi atau kombinasi keduanya. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, beberapa lembaga pendidikan luar sekolah disiplinkan secara ketat terhadap waktu pengajaran, teknologi modern, kelengkapan, dan buku-buku bacaan. Nah, yang kelima, metode pengajaran juga bermacam-macam dari tatap muka atau guru dan berkelompok-kelompok belajar. Nah, yang keenam, penerapan pada penyebaran proses teori dan praktek secara relatif dan pada PLS. Nah, yang ketujuh, tidak seperti pendidikan formal, tingkat sistem PLS terbatas yang diberi kredensial. Selanjutnya, ada tujuan dari pendidikan PLS. Nah, saya ambil dari para ahli Marzuki 2010 yang dimana tujuan pendidikan luar sekolah adalah supaya individu dalam hubungan dengan lingkungan sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggung jawab menjadi pendorong kemajuan
gemar berpartisipasi memperbaiki kehidupan mereka. Selain itu, pendidikan luar sekolah juga bertujuan diharapkan dapat menciptakan pembangunan dengan membuat program-program yang dapat disesuaikan dari lingkungan sekitar, masalah sehari-hari dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang terampil dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan taraf kehidupan bermanfaat atau kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari pendidikan luar sekolah. Yang pertama, substitusi pendidikan luar sekolah. Yang kedua, komplemen pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, suplemen pendidikan luar sekolah. Yang keempat, jembatan memasuki dunia kerja. Yang kelima, wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan. Lanjut, di sini ada jenis-jenis dari pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pendidikan massa. Yang kedua, pendidikan orang dewasa. Yang ketiga, pendidikan peluasan. Yang keempat, pendidikan kelompok belajar. Yang kelima, PKBM atau pusat kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, majelis taklim. Yang ketujuh, satuan pendidikan yang sejenis. Yang kedelapan, pendidikan kecakapan hidup. Yang kesembilan, pendidikan kepemudaan. Yang kesepuluh, pendidikan keterampilan. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu persamaannya. Saya jelaskan tentang persamaannya, yang dimana PLS dengan pendidikan persekolahan dapat diperhatikan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang masyarakat dan sudut pandang individu. Dari segi pandang masyarakat, pendidikan berarti pewaris atau pemindahan nilai-nilai intelek, seni, politik, ekonomi, agama, dan sebagainya. Sedangkan dari segi pandang individual, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi manusia. Hasan Langlung 1980. Persamaan lainnya yaitu fungsi pendidikan adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan, bahwa menyiapkan suatu generasi agar memiliki dan memainkan peranan tertentu dalam masyarakat. Proses pendidikan selalu melibatkan masyarakat dan semua perangkat kebudayaan sesuai dengan nilai dan falsafah yang dianutnya. Ini ada perbedaan dari pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah secara prinsip, satu-satunya perbedaan antara pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah adalah legitimasi atau formalisasi penyelenggaraan pendidikan. Tentang perbedaan penyelenggaraan ini secara institusional tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 2-3. Selanjutnya, perbedaan secara operasional. Umberto Sihombing melalui bukunya Pendidikan Luar Sekolah, Manajemen Strategi, menuliskan secara khusus dan sistematis tentang perbedaan antara pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah. Berikutnya kesimpulan dari pengetahuan saya mengenai materi pendidikan luar sekolah, yaitu kesimpulannya, pendidikan luar sekolah mempunyai bentuk dan pelaksanaan. Baik, selanjutnya dari penjelasan saya dari materi pendidikan luar sekolah dapat saya simpulkan, yaitu pendidikan luar sekolah mempunyai bentuk dan pelaksanaannya yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah timbul dari konsep pendidikan seumur hidup, di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. Pendidikan luar sekolah pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Pembinaan dan pengembangan PLS dipandang relevan untuk bisa saling mengisi atau topang-menopang dengan sistem persekolahan, agar setiap lulusan bisa hidup mengikuti perkembangan zaman dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan iptek yang semakin maju. Demikianlah pendapat saya mengenai pendidikan luar sekolah yang saya ketahui. Bila ada kesalahan saya dalam berbicara atau pengetahuan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.